Oke, kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bimbingan belajar. Jadi, konten ini saya buat di tengah pergantian tahun pelajaran atau semester itu ya, pergantian tahun atau pergantian semester, yang dimana biasanya banyak sekali penawaran-penawaran bimbingan belajar bagi teman-teman di tingkat sekolah SMA. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih bimbingan belajar? Yang pertama, yang tidak boleh dilupakan dan ini paling utama, yang harus diperhatikan adalah tentang jenis bimbingan belajarnya. Seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui di sini bahwa ada dua jenis bimbingan belajar menurut saya gitu ya. Yang pertama adalah bimbingan belajar konvensional yang biasanya ini dilaksanakan oleh perorangan-perorangan, jadi tidak berbentuk korporasi terstruktur yang kompleks gitu. Kemudian yang kedua adalah bimbingan belajar yang terbentuk korporasi atau sebuah perusahaan bimbingan belajar. Yang di dalamnya sini biasanya terdiri dari dua, yaitu daring dan luring. Ada banyak di sini perusahaan bimbingan belajar yang daring, contohnya ada Ruang Guru, ada Zenius, kemudian yang luring ada Ganesha Operation, Neutron, kemudian Primagama mungkin dan kawan-kawannya lagi. Nah, kenapa harus diperhatikan ini? Karena ini berkaitan dengan target kalian. Jadi, misalkan kalian targetnya adalah nilai ulangan harian. Teman-teman itu bagus, nilai UTS-nya bagus, PS-nya bagus, maka saran saya pilihlah bimbingan belajar perorangan. Jika bisa atau jika ada, pilihlah bimbingan belajar perorangan yang itu dilaksanakan atau dilakukan oleh guru-guru kalian sendiri. Misalkan ini, guru matematika mengadakan bimbingan belajar matematika. Kalau kalian targetnya ada ulangan hariannya bagus, penilaian rapotnya bagus, maka saran saya kalian lebih baik untuk mengikuti bimbingan belajar ini. Karena apa? Ketika kalian mengikuti bimbingan belajar secara perorangan yang itu dilaksanakan oleh gurumu sendiri, nantinya akan mendapatkan benefit atau keuntungan, yaitu bisa memahami karakter, metode, model dari setiap gurumu itu. Jadi nanti kalau di kelas itu sudah tidak bingung lagi gitu. Sudah, oh ini begini. Itu akan lebih memudahkan. Dan tantangannya juga tidak begitu kompleks kan kalau di harian. Asal kamu bisa mengetahui dan memahami karakter gurumu dan model belajar gurumu, maka kamu akan bisa mengikutinya dengan baik. Nah, kemudian kalau kamu punya target untuk tes-tes temporal ya, misalkan UTBK, misalkan ujian mandiri di universitas, misalkan lagi sekolah kedinasan, saran saya masuklah ke perusahaan penyedia bimbingan belajar. Kenapa? Kalau kalian mengambil ini, biasanya itu mereka sudah memiliki program-program khusus yang dilaksanakan untuk menghadapi ujian-ujian tertentu, entah UTBK, kedinasan, maupun seleksi masuk di perguruan tinggi negeri yang mandiri seperti itu. Nanti programnya macam-macam dengan targetan yang bermacam-macam juga. Nah, kalau kalian ini biasanya programnya itu nanti menyeluruh. Misalkan kalian masuk UTBK. Nah, itu biasanya di dalamnya nanti juga dilengkapi dengan soal-soal model UTBK, perbandingan materinya, kemudian konsultasi pemilihan jurusannya dan kawan-kawan seperti itu. Yang itu menurut saya kadang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memang tidak berkecimpung di situ. Sedangkan di bimbingan belajar yang berbentuk korporasi ini, perusahaan bimbingan belajar ini, itu mereka sudah bertahun-tahun mengadakan itu sehingga mereka sudah paham tentang bagaimana trik-trik untuk menghadapi ujiannya semacam itu. Maka ini saran saya, kalian harus mengetahui dulu ini
targetan kalian apa sehingga kalian bisa memilih bimbingan belajar yang sesuai. Yang kedua, selain memperhatikan jenis bimbingan belajarnya, yang kedua adalah tentang memahami diri sendiri atau mengerti keinginan dan kemampuan diri sendiri. Ini penting karena banyak di luar sana sudah ikut bimbel bayar mahal, ternyata gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak memahami diri sendiri. Dia tidak tahu kenapa dia harus bimbingan belajar. Dia tidak bisa menentukan kapan dia harus mengambil bimbingan belajar. Ini fatal menurut saya. Kenapa? Sesungguhnya orang itu sebenarnya tidak perlu melaksanakan bimbingan belajar jika dia sudah melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa yang ikut bimbingan belajar berarti tidak disiplin, bertanggung jawab dengan kawan-kawannya ya. Hanya saja kadang permasalahan utama dari siswa adalah tentang manajemen waktu. Percuma kalian ikut bimbingan belajar tapi tidak bisa manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu dan memahami diri ini sangat penting? Karena nantinya kebutuhan bimbingan belajar ini, penentuan waktu, penentuan porsi untuk bimbingan belajar ini ditentukan dari kalau kalian sudah memahami tentang diri kalian sendiri. Kalian sudah paham, oh saya misalkan aktivitasnya banyak, saya anak OSIS, anak pramuka, anak band dan kawan-kawan. Maka kalian bisa menentukan, oh berarti ini padat, maka saya harus lesnya sekian. Atau malah justru seperti saya mungkin dulu, saya tidak mengambil bimbingan belajar karena menurut saya sudah cukup belajar di sekolah dan bisa mengembangkan diri belajar saya di rumah sendiri. Atau misalkan lagi yang hal-hal semacam sepele, kapan sih waktu belajar yang baik? Setiap orang berbeda-beda. Nah, ini harus dipertimbangkan juga ketika mengambil bimbingan belajar agar tidak salah waktu, tidak salah tidak salah pertimbangan. Gitu. Ini nanti juga berkaitan tentang kemampuan diri, nanti berkaitan dengan bagaimana kalian finansialnya, tentang kalian ini duitnya cukup nggak toh gitu. Kalau kalian masuk sini dengan biaya segini, kesana dengan biaya berapa gitu, nanti kan jadi kalian bisa memahami bimbingan belajar yang di kantong itu dirasa pas gitu. Dan juga tentang jarak, tentang teman-teman. Kalau kamu tidak suka dengan ini secara vulgar saja, kalau kalian ternyata ada seseorang yang tidak cocok dengan kalian, nah nggak mungkin dong kalian itu akan bimbingan belajar di tempat yang sama dengan dia. Ini harus dipertimbangkan juga gitu. Agar kalian bisa mendapat hasil maksimal. Kalian bisa nyaman bimbingan belajar, kalian bisa irit dalam keuangan, kalian bisa manajemen waktu dengan baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang harus diperhatikan lagi adalah tentang profil dari bimbingan belajar ini sendiri. Setiap bimbingan belajar memiliki kekuatan dan kekurangan masing-masing. Mereka menawarkan banyak model pembelajaran. Si A menawarkan model pembelajaran ini, si B menawarkan model pembelajaran ini. Yang semua itu sebenarnya adalah kalau kita bahasa sinisnya itu kita katakan itu sebenarnya marketing. Di dalamnya sama. Di dalamnya sama. Semuanya bimbingan belajar yang modelnya seperti itu. Hanya menambahi saja pelajaran. Maka pilihlah bimbingan belajar, pahamilah bimbingan belajar agar kalian tidak salah. Terutama nantinya berkaitan dengan mentor, berkaitan dengan waktunya juga. Tentang penawaran program-programnya, tentang harganya seperti apa. Sesuaikanlah nanti setelah memahami profilnya, kalian bisa menentukan, memilih, oh ini lebih cocok dengan saya. Terutama masalah mentor ini penting sekali. Tidak semua tidak semua mentor di bimbingan belajar itu maksimal. Karena mentor itu seperti guru, ada yang bisa gampang diterima, ada yang tidak gampang diterima. Diterima dalam hal bagaimana menjelaskannya. Nah ini penting. Nah bagaimana kalian bisa mengetahui temponya? Ikutilah uji coba yang biasanya itu dilaksanakan oleh bimbingan belajar secara masif.
Jadi kalau akhir ini biasanya setelah penilaian akhir semester seperti ini, nanti pasti di tengah-tengah waktu antara penilaian akhir semester sampai ke pengambilan rapot, biasanya masuk ini bimbingan belajar untuk menawarkan. Ada yang menawarkan begini modelnya, begitu modelnya. Sebenarnya modelnya itu ya menurut saya sama lah. Tapi bagaimana tentang tentornya ini, apakah menarik atau tidak? Apakah kalian bisa menerimanya atau tidak? Kalau kalian mampu, duitnya banyak, boleh mengambil dua bimbingan belajar sekaligus, tidak masalah. Tapi kalau yang kalian pas-pasan, ya haruslah dipikirkan tentang tentor. Jangan sampai mubazir. Karena sesungguhnya bimbingan belajar itu tidak pernah memikirkan kamu besok akan lancar atau tidak, kamu bisa mengerjakan atau tidak. Karena fungsinya mereka hanya bagaimana mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya, mendapatkan pundi-pundi sebanyaknya, yang setelah itu ya bukan tanggung jawab mereka lagi. Yang dipampangkan juga yang hanya pintar-pintar, yang sukses, yang tidak, padahal banyak. Makanya dari ini kalian harus memahami, jangan sampai kalian terjebak dalam hal-hal itu, promosi macam itu dan kawan-kawannya. Caranya dengan apa? Tadi ikuti tes uji coba agar kalian bisa tahu bagaimana bimbingan belajar ini memanajemen tentornya dengan baik. Karena pengalaman saya itu biasanya bimbel itu ketika sudah dapat siswanya, janji-janjinya itu kadang ya banyak yang dipenuhi, tapi ada beberapa yang dipenuhi dengan semacam bahasa halusnya ya mencari celah-celah. Contohnya yang kalau dulu itu saya ada yang menjanjikan lulus UN, lulus ini itu dan sebagainya. Ternyata setelah dilaksanakan tidak lulus. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka tidak melakukan apapun, mereka tidak bisa melakukan apapun. Kadang-kadang dengan janji kalau tidak dapat nilai sekian nanti uangnya akan kembali. Ternyata tidak seperti itu. Maka pahamilah, jangan terjebak. Karena bimbel-bimbel korporasi atau perusahaan bimbingan belajar ini itu kadang sebenarnya ya kalian tahu lah tentang bagaimana sebuah perusahaan kadang hanya untuk mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya seperti itu. Nah, ini momen nanti pasti titeni wae. Setelah ini banyak penawaran bimbingan belajar masuk ke sekolah-sekolah. Perhatikan tadi hal-hal tadi tentang kamu mau jenis bimbingan belajarnya apa, kemudian kemampuan dirimu apa, dan profil serta programnya itu apa. Agar kalian tidak salah pilih. Kalian tidak menghamburkan uang, kalian tidak membazirkan waktu. Seperti itu. Mungkin itu beberapa hal yang 3 hal ya yang perlu diperhatikan dalam mengambil bimbingan belajar. Nanti pembahasan bimbingan belajar lainnya atau pembahasan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan kalian di sekolah, kalian anak-anak muda yang kepengen masuk ke perguruan tinggi dan kawan-kawan akan dibahas selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kalian menjadi orang-orang yang pintar dan juga sukses. Bye-bye.